merasa terancam oleh kedatangan Tuhan baru. Selalu ada ruang bagi Tuhan-Tuhan lain di dalam kuil untuk berjejer bersama sembahan tradisional. Bahkan, ketika ideologi baru zaman kapak menggantikan penyembahan Tuhan-Tuhan lama, tidak terdapat penolakan yang kasar terhadap dewa-dewa kuno. Kita telah melihat bahwa di dalam Hinduisme dan Buddhisme, orang dianjurkan untuk melampaui dewa-dewa daripada mencaci mereka. Namun, nabi-nabi Israel tidak mampu mengambil sikap lunak terhadap dewa-dewa yang mereka pandang sebagai saingan Yahweh. Dalam kitab suci Yahudi, dosa pemberhalaan, penyembahan tuhan-tuhan palsu dianggap menjijikkan. Ini adalah reaksi yang mungkin mirip dengan kebencian yang dirasakan sebagian bapak gereja terhadap seksualitas. Dengan demikian, itu bukan reaksi yang rasional dan penuh pertimbangan, melainkan ungkapan kecemasan mendalam dan ketakutan. Apakah nabi-nabi ini mempunyai kekhawatiran terhadap tentang perilaku, kekhawatiran terpendam tentang perilaku keagamaan mereka sendiri? Apakah mereka barangkali secara tak nyaman menyadari bahwa konsepsi mereka sendiri tentang Yahweh serupa dengan berhala kaum pagan karena mereka menciptakan Tuhan dalam citra mereka sendiri? Perbandingan dengan sikap orang Kristen terhadap seksualitas dapat menerangkan hal yang lain. Dalam soal ini, kebanyakan orang Israel secara implisit percaya kepada eksistensi Tuhan-Tuhan pagan. Adalah benar bahwa lambat laun Yahweh mengambil alih fungsi oleh orang Kanaan dalam beberapa hal. Hosea misalnya mencoba berargumentasi bahwa Yahweh merupakan dewa kesuburan yang lebih baik daripada Baal. Namun, jelas sulit bagi Yahweh yang telah terlanjur dikonsepsikan dalam citra maskulin untuk mengambil alih fungsi dewi semacam Asyera, Ishitar, dan Anat, yang masih memiliki banyak penganut di kalangan orang Israel, terutama yang perempuan. Walaupun kaum monoteis akan bersikeras bahwa Tuhan mereka melampaui batasan gender, dia tetap pada dasarnya lelaki, meski kita akan saksikan ada beberapa kalangan yang mencoba memperbaiki ketidakseimbangan ini. Hal ini sebagian karena akarnya sebagai dewa perang kesukuan. Namun demikian, perselisihan soal ini merefleksikan karakter yang kurang positif dari zaman kapak yang secara umum memandang rendah status perempuan. Tampaknya, di dalam masyarakat yang lebih primitif, perempuan terkadang memiliki status lebih tinggi daripada laki-laki. Prestis dewi-dewi besar dalam agama tradisional merefleksikan penghormatan terhadap kaum perempuan. Akan tetapi, tumbuhnya perkotaan membuat kualitas-kualitas maskulin seperti kekuatan fisik dan pertahanan diri lebih dihargai daripada karakteristik feminin. Sejak saat itu, kaum perempuan mulai terpinggirkan dan menjadi warga kelas 2 dalam peradaban baru oikumene. Posisi mereka sangat jelek di Yunani. Misalnya, sebuah fakta yang harus diingat oleh Barat bila mereka mencela perilaku paternalistik orang timur, cita-cita demokratis tidak menjangkau kaum perempuan di Athena yang hidup dalam keterkucilan dan dihinakan sebagai makhluk inferior. Masyarakat Israel juga menjadi lebih bernada maskulin. Pada masa-masa awal, kaum perempuan memiliki kekuatan dan dapat menempatkan diri mereka sejajar dengan suami mereka. Beberapa di antaranya, seperti Deborah, telah memimpin pasukan di medan perang. Orang Israel selalu mengagungkan pahlawan-pahlawan perempuan mereka, seperti Judith dan Esther. Tetapi setelah Yahweh berhasil mengalahkan dewa-dewi Kanaan dan Timur Tengah kemudian menjadi satu-satunya Tuhan, agamanya dikelola hampir secara keseluruhan oleh kaum pria. Kultus dewi-dewi menyurut dan ini merupakan gejala perubahan kultural yang mencirikan dunia peradaban baru. Kita akan melihat bahwa kemenangan Yahweh diraih dengan susah payah. Kemenangan itu melibatkan penderitaan, kekerasan, dan konfrontasi, serta memperlihatkan bahwa agama baru dengan Tuhan yang Esa tidak datang dengan mudah kepada orang Israel seperti Buddhisme dan Hinduisme, datang kepada masyarakat anak benua India. Yahweh tampaknya tidak mampu mentransendensikan Tuhan-Tuhan yang lebih tua dalam cara yang damai dan alamiah. Dia harus melawan habis semuanya. Karena itu, dalam Mazmur 82, kita menyaksikan dia membuat ketentuan tentang kepemimpinan majelis suci yang telah memainkan peran penting di dalam mitos orang Babilonia maupun Kanaan. Yahweh mengambil posisi dalam majelis El untuk membuat keputusan di kalangan para Allah. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan zalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang yang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik.
Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, El Elyon, kamu sekalian. Namun seperti manusia kalian akan mati dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Ketika dia berdiri untuk menghadang majelis yang telah dipimpin oleh El sejak zaman yang tak lagi bisa diingat, Yahweh menuduh Tuhan-Tuhan lain gagal memenuhi tantangan sosial pada masanya. Dia menampilkan etos kasih sayang modern para nabi, tetapi kolega-kolega sucinya tidak berbuat apa-apa untuk menegakkan keadilan dan persamaan selama bertahun-tahun. Pada masa-masa kuno, Yahweh telah dipersiapkan untuk menerima mereka sebagai Elohim, anak-anak El Elyon yang maha tinggi. Namun, kini dewa-dewa itu telah membuktikan bahwa mereka telah usang. Mereka akan layu seperti manusia yang tidak abadi. Penulis Mazmur tidak saja mengabarkan Yahweh mengutuk sesamanya, tetapi dalam melakukan itu, dia juga mengambil alih hak prerogatif tradisional El, yang tampaknya masih memiliki karisma di Israel. Meskipun ada penekanan yang begitu keras yang terdapat dalam Alkitab, sebenarnya tak ada yang keliru dalam penyembahan berhala. Per se, ia baru menjadi sesuatu yang bisa ditolak atau dianggap naif ketika cita tentang Tuhan yang dikonstruksikan secara amat hati-hati dibaurkan dengan realitas tak terucap yang kepadanya ia merujuk. Kita akan menyaksikan bahwa dalam sejarah Tuhan yang kemudian, sebagian orang Yahudi, Kristen, dan Muslim menggunakan gambaran lama tentang realitas mutlak ini dan tiba pada sebuah konsepsi yang lebih dekat dengan visi Hindu dan Buddha. Namun, yang lainnya tidak pernah berhasil untuk menempuh langkah ini, tetapi berasumsi bahwa konsepsi mereka tentang Tuhan identik dengan misteri yang sangat luar biasa. Bahaya religiusitas keberhalaan menjadi jelas sekitar tahun 622 sebelum Masehi, selama masa pemerintahan Raja Yosia dari Yehuda. Dia ingin mengubah kebijakan sinkretik pendahulunya, Raja Manasye dan Raja Amon, yang telah menganjurkan rakyatnya untuk menyembah dewa-dewa Kan'an selain Yahweh. Manasye telah menempatkan sebuah berhala untuk Asyera di kuil, yang di dalamnya telah banyak dijalankan kultus kesuburan. Karena banyak orang Israel setia kepada Asyera dan sebagian ada yang menganggapnya sebagai istri Yahweh, hanya penganut Yahwis yang sangat ketat memandang ini sebagai penyimpangan. Namun, karena bertekad untuk meningkatkan pemujaan terhadap Yahweh, Yosia memutuskan untuk mengadakan perbaikan besar-besaran di kuil. Sementara para pekerja sedang sibuk membongkar bagian-bagian bangunan kuil, Imam Besar Hilkia dikabarkan telah menemukan sebuah naskah kuno yang diduga merupakan tulisan tentang pidato perpisahan Musa kepada anak-anak Israel. Dia memberikan naskah itu kepada sekretaris Yosia, Safan, yang membacanya dengan suara keras di hadapan raja. Ketika mendengar hal itu, raja muda tersebut menyobek bajunya karena ketakutan. Tak heran jika Yahweh telah begitu murka kepada para pendahulunya. Mereka semua telah gagal total untuk mematuhi perintah-perintah yang disampaikan melalui Musa. Hampir bisa dipastikan bahwa kitab hukum yang ditemukan oleh Hilkia itu adalah inti dari naskah yang kini kita kenal sebagai kitab ulangan. Ada berbagai teori tentang penemuannya yang tepat waktu oleh kelompok pembaru. Beberapa di antaranya bahkan menduga bahwa naskah itu ditulis secara rahasia oleh Hilkia dan Safan sendiri dengan bantuan nabi perempuan Huda, yang segera dimintakan pendapatnya oleh Yosia. Kita tak pernah mengetahui persisnya, tetapi itu sungguh merefleksikan kekerasan pendirian yang sama sekali baru di Israel, yang juga merefleksikan perspektif abad ke-7. Di dalam pidato perpisahannya, Musa diperlihatkan meletakkan sentralitas baru terhadap perjanjian dan gagasan tentang keterpilihan Israel. Yahweh telah memilih umatnya di antara semua bangsa lain, bukan karena kelebihan yang mereka miliki, tetapi semata-mata atas dasar cintanya yang besar. Sebagai balasannya, dia menuntut kesetiaan penuh dan penolakan tegas terhadap semua Tuhan lain. Inti kitab ulangan mencakup deklarasi yang kemudian menjadi kesaksian iman orang-orang Yahudi. Dengarkan, Shema, hai orang Israel, Tuhan adalah Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu,
dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu.